Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya ingin mempraktekkan atau mendemonstrasikan cara penggunaan tools iCrack Engine. Dimana tools ini adalah sebuah tools yang bisa dijalankan ketika kita menggunakan sebuah OS operation sistem operasi Kali Linux, sebuah distro dari Linux. Jadi untuk tahapan penggunaan tools iCrack Engine ini, ketika kita menggunakannya, kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, kita harus mendapatkan handshake capture yang nanti juga akan kita praktekkan. Kedua adalah the authentication attack, terus adalah brute force attacks. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu kepada teman-teman, ketika kalian ingin menggunakan Kali Linux, kalian bisa menggunakan Kali Linux dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa, jika di laptop bawaan kalian itu menggunakan OS-nya jendela, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama VMware. Nanti di dalam VMware itu kalian install ISO Kali Linux di dalamnya. Cuman jika kalian ingin menggunakan tools ini, ada sedikit alat tambahan yang harus kalian miliki, yaitu sebuah dongle WiFi seperti ini, coba. Dongle WiFi gelap ya. Nah, seperti ini. Dongle WiFi boleh yang sejenis, atau intinya dongle WiFi yang dia bisa membaca WiFi. Nah, karena di dalam dari Windows ke VMware dan VMware menjalankan Kali Linux itu tidak bisa membaca hardware WiFi bawaan dari laptop atau PC kawan-kawan. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan bootable flash disk. Mana coba flash disknya? Nih, bootable flash disk yang nantinya flash disk ini diinstal dijadikan bootable Kali Linux itu dengan ada aplikasi bawaan. Ketika kalian pakai jendela itu aplikasi bawaan kalian harus menginstal sebuah aplikasi yang bernama Rufus. Nah, aplikasi Rufus itu berguna untuk menjadikan flash disk biasa ini sebagai bootable. Nah, yang ketiga, kalian langsung install OS Kali Linux-nya di dalam laptop kalian menjadi OS utama. Nah, jadi tadi udah dijelaskan belum ya? iCrack Engine ini berguna untuk ketika seseorang itu ingin mendapatkan password WiFi yang ada di sekitarnya. Intinya password WiFi yang ada di sekitarnya. Cuman kalian harus mengetahui aturan-aturan dalam untuk mendapatkan password WiFi, karena itu bisa menjadi salah satu tindakan ilegal atau tindakan yang melanggar aturan hukum. Di Indonesia itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 30 ayat 1-nya berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain bisa dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Lama juga aja, 6 tahun. Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lumayan, bisa buat rumah. Oke, itu hanya sebuah informasi lah untuk pengetahuan. Karena sebagai orang yang ini
Setidaknya kita tidak bertindak tanpa berpikir dulu, itu kaedahnya. Oke, jadi tanpa banyak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai. Mungkin kalau kalian menggunakan bootable tadi, kalau kalian menggunakan USB tadi, bootable USB, bootable flash disk, itu tidak harus menggunakan apa tadi namanya, alat tambahan tadi kan, dongle wifi, karena dia bisa langsung mengakses hardware dari laptopnya. Tapi kalau kalian nanti pakai VMware, itu langkahnya berbeda sedikit. Kalian harus awalnya mengetik ls USB, memastikan kalau Kali Linux itu bisa membaca atau tidak dongle wifi yang kalian tancapkan. Oke, karena kita menggunakan USB bootable tadi, LiveOS tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita langsung menjalankan sebuah perintah udev. Nah, udev. Untuk apa udev? Kita mengecek sebuah interface. Apakah sebuah interface terbaca, ada atau tidak sebuah interface di dalam terminal Kali Linux ini. Sekarang interface-nya sudah terlihat dengan nama WLAN Nullmon. Oke, setelah interface-nya kita dapat, kita tahu ada interface di dalamnya, kita selanjutnya menjalankan sebuah perintah sudo airmon engine start WLAN 0. Kenapa WLAN 0? Sabar cok, ini sudah WLAN 0 mon. Oke, WLAN 0 mon. Kenapa WLAN 0 mon di sini sudah WLAN 0 mon? Karena ini dari percobaan saya sebelumnya, belum saya matikan. Sabar, kita matikan dulu biar contohnya dari awal. Stop. Oke, kita udev lagi. Salah. Kelihatan enggak? Kita clear dulu. Clear. Ini stop WLAN 0 mon. Oke, kita ketik udev lagi. Nah, pertama sekali kalian membuka terminal dan menjalankan sebuah perintah udev, itu yang muncul itu adalah WLAN 0 mon. Nah, setelah muncul WLAN 0 mon, kita jalankan perintah yang tadi. Nah, sudo airmon engine, bukan yang stop, yang start. Sudo airmon engine start WLAN 0, langsung enter. Setelah proses ini terenter, kita clearkan dulu ya, biar kelihatan ke atas. Clear. Kita jalankan perintah udev untuk memastikan apakah interface-nya sudah berubah atau belum. Yang awalnya tadi WLAN 0, sekarang sudah menjadi interface-nya WLAN 0 mon. Oke. Setelah kita mendapatkan WLAN 0 mon, kita menjalankan perintah baru lagi, sudo aerodam engine. Mana ya? Aerodam engine. Nih. Sudo aerodam engine WLAN 0 mon. Ini langsung enter. Salah. Aerodam. Ini yang salah tadi. Oke. Salah sedikit. Di sininya ada N. Nah, pastikan
pengetikan kalian itu tidak ada yang typo. Sudo aerodam engine WLAN null enter. Nah, setelah kita menjalankan proses itu, maka sistem akan mendeteksi WiFi yang berada di sekitaran kita, di sekitaran sistem yang laptop yang kita jalankan. Oke, di sini ada banyak password WiFi yang kita lihat, SSID, nama-nama WiFi. Informasi yang paling kita butuh itu dalam tahapan ini adalah yang pertama BSS ID-nya, yang kedua itu saluran atau channelnya. Oke, setelah kita mendapatkan saluran atau channelnya, saluran, channel, dan BSS ID tadi, kita bisa menekan Ctrl plus C untuk memberhentikan proses ini. Oke, lalu kita pastikan yang mana yang menjadi target kita. Oke, nice. Kalau saya yang menjadi target itu SSID-nya dengan nama hacker, karena ini masih menjadi hak milik saya. Tinggal copy kita simpan dulu ya. Copy simpan ini. Sebenarnya boleh-boleh saja punya orang lain, tetangga atau apa. Cuman kan takut tak sopan pula meretas password wifi orang. Nah, kita clear dulu. Terus setelah kita mendapatkan informasi itu tadi, kita lanjut menjalankan sebuah perintah dengan mengetik sudo aerodam engine min bss id. Sabar ya, tadi dah ada diketik nih. Nah, nih. Sudo aerodam engine min bss id. Ini masukkan bss id yang kita dapatkan tadi. Nah, ini. Ctrl C atau kita copy aja. Nah, kita tidak bisa langsung dipaste karena kita hapus dulu ini. Terus kita klik kanan, kita paste. Setelah BSS ID yang kita dapat, terus kita lihat lagi channelnya 7. Min C channelnya berapa tadi? 7, min W, terus capture WLAN null. Terus enter. Nah, di sini ini adalah proses yang kita namakan tadi dengan the authentication attack. The authentication attack. Nah, dimana kita nanti ingin mendapatkan autentikasi lah intinya. Cuman di sini kita melihat ada satu buah perangkat yang tersambung. Syaratnya itu kita harus harus di WiFi itu harus ada satu perangkat yang tertaut untuk kita mendapatkan passwordnya. Cuman di tahapan ini yang kita harapkan itu ada muncul sebuah kode yang bernama handshake capture. Di sini nanti posisinya handshake capture. Terus ada kode-kodenya. Cuman jika dalam beberapa menit tidak muncul, kita langsung klik kanan klik kanan di mouse. Terus kita pilih split view left right, kiri kanan. Jadi di terminal yang baru ini kita bisa menjalankan sebuah perintah. Nah, nih. Nah,
sebuah perintah sudo ireply min engine min 0 5 min a bssid, masukkan ssid yang kita dapat tadi, terus WLAN 0 mon, sebuah interface yang kita miliki tadi. Dan untuk menjalankan perintah yang ini, perintah di terminal yang baru, kita tidak boleh memberhentikan proses yang sedang berjalan di terminal yang lama. Intinya seperti itulah. Terus kita enter. Ada sebuah kesalahan. Sepertinya BSSID ini tak perlu dimasukkan. Oke. Kita enter. Invalid MAC address. Oke. Atau ini yang tidak perlu dimasukkan. Terus lanjut enter. Nah, berjalan dah. Bang, ini proses apa, Bang? Pasti bertanya. Inilah yang proses yang kita namakan dengan the authentication attack. Dimana proses ini kalau secara ininya lah ya kan, yang terjadi itu ketika ada satu perangkat yang terhubung di dalam WiFi yang menjadi target kita, itu secara otomatis dalam beberapa detik itu hubungannya terputus. Cuman dalam beberapa detik ke depannya tersambung otomatis lagi. Cuman terputus sebentar. Terus setelah terputus dan tersambung lagi, apa itu sebenarnya ya? Kita akan mendapatkan WPA handshake capture-nya. Handshake. Terus setelah handshake capture-nya kita dapat, kita bisa memberhentikan proses ini dengan menekan tombol Ctrl plus C. Dan handshake capture-nya sudah kita miliki. Oke. Coba kita jalankan sudo crack engine crack engine crack min engine chapter min 01 spasi 01 dot cap gitu, dot cap. Terus kita enter. Nah, kita menjalankan sebuah perintah dengan nama aircrack engine chapter 01. Jadi dari proses yang kita lakukan di atas ini tadi, kita akan menghasilkan sebuah file yang bernama capture01.cap. Lalu kita menjalankan aircrack engine capture01.cap. Maka di sini kita akan melihat sebuah file yang berisi data-data SSID ini tadi, terus ESID hacker, terus enkripsinya WPA 1 handshake. Itu yang kita dapatkan tadi. Oke. Setelah file ini pasti kita dapatkan, kita lanjut melakukan perintah. Nah, di tahapan ini sebenarnya ini opsional. Tidak seharusnya menjalankan perintah yang saya jalankan ini. Opsional. Kalian juga bisa menyiapkan sebuah password yang biasanya disebut dengan word list. Itu adalah sebuah kumpulan password yang kemungkinan dibuat oleh yang punya WiFi. Itulah kemungkinannya. Kan yang biasanya yang pasti adalah admin 123, terus 123456788, terus sampai 1 sampai 9, 1 sampai 0. Itulah kumpulan-kumpulan password, itulah yang menjadi yang disebut word list yang ditulis dalam ekstensi .txt.
Di sini kita bisa mengetik sudo gunzip gunzip terus min c /usr /share /word list terus /rotsq dot txt dot xt dot gz. Aduh, lanjut. Penyimpanan hampir penuh, Cok. GZ. Terus kasih sebuah tanda ini, tanda besar, lebih besar. Terus /tmp rotsq.txt. Aduh, txt. Oke. Jadi, di mana perintah ini dia menyarankan memberi perintah sudo itu gunzip mengunzipkan file yang berada di main c /user /share/wordlist, yaitu file rotsq.txt.gz ini untuk di-unzip dan disalin ke dalam folder tmp dan dimasukkanlah filenya di dalam ini. Cuman saya tidak akan menjalankan perintah ini karena saya sudah menjalankan perintah ini tadi. Oke, kita lanjut. Jadi saya tidak menjalankan perintah yang tadi itu, cuman saya langsung mencari posisi file yang ingin kita unzip tadi. Ketika kalian masuk ke dalam manager file, klik yang di bagian sini, ada bagian kecilnya. Ini mouse kelihatan kan? Klik di bagian kecil ini, terus kita masuk ke dalam folder usr, terus masuk ke dalam share. Ada banyak folder, kita scroll ke bawah ke bagian y. Terus cari yang bernama wordlist. Ini, Cok, di bagian sini. Wordlist, klik 2 kali. Jadi filenya itu ini. Terus klik kanan, extract to, proses. Cari posisinya di dalam, masukkan ke dalam, bebas sih sebenarnya. Cuman kalau saya itu lebih sukanya dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi dimasukkan ke dalam sini, terus nanti tinggal ekstrak. Karena saya sudah ada filenya rotsq.txt di sini, jadi tidak perlu saya ekstrak. Filenya lumayan lah, ukurannya 139 MB. Nah, pokoknya setelah dimasukkan ke dalam itu filenya, oke, sudah aman. Untuk filenya bebas, tidak seharusnya yang wordlist dari rotsq ini, bisa juga dari, ya, kalau saya itu pernah nyari di GitHub, ada juga wordlistnya di GitHub. Terus di internet banyak juga yang ngasih wordlist itu bahkan sampai jutaan ini ya, digitnya. Varian apa sih nyebutnya? Ada jutaan baris, baris. Ada 1 juta baris password. Itu yang password 6 angka. Kayak kode OTP yang 6 digit. Iya, 6 digit yang contohnya 1 2 3 4 5 6. Nanti ada 1 juta baris dari 00001 sampailah 9999. Tuh lumayan tuh. Nah, setelah file itu tadi kita masukkan ke dalam folder yang itu tadi, yang ininya folder tmp tadi yang
kita lanjut. Di terminal yang kita split tadi boleh kita tutup dengan close subterminal. Oke. Sekarang kita hanya memiliki satu terminal. Geser dulu sedikit. Oke, setelah itu kita dapatkan ini langkah terakhir nih, langkah paling terakhir. Kita bisa menjalankan sudo air crack engine min w terus kalian slash dmp terus slash masukkan nama folder yang kalian cari tadi, kayu susah ya ngetik .txt. Oke, setelah itu kalian min b terus masukkan bs id yang tadi yang kita dapatkan tadi, ini copy di sini terus paste di sini, terus masukkan nama filenya chapter min01.cap, terus lanjut enter. Nah, disinilah semua proses dilakukan. Ini yang tahapan terakhir, proses yang kita sebut tadi dengan nama brute force attacks. Dia mencoba banyak password yang didapat dari word list, itu dicoba ke semua password itu dicoba di dalam satu wifi yang bernama hacker tadi. Proses ini berjalan bisa jadi cepat, lambat, atau bahkan bisa jadi satu hari 24 jam full berjalan, bisa jadi password wifi-nya tidak kita temukan. Jadi kita tunggu saja. Terkadang kalau password wifi-nya itu tergantung kekuatan dari enkripsi passwordnya. Kalau misalnya passwordnya 123456788 itu ya dalam hitungan menit bisa lah dapat. Kalau ini password wifi-nya saya pun lupa passwordnya, Cok. Bisa gitu ya. Oke, kita skip aja dulu sampai passwordnya nanti dapat di render dapat ditebak gitu loh. Oke lah, gitulah pokoknya. Tunggu aja lah. Oke, sip. Kita skip dulu. Oke, setelah menunggu beberapa lama, sekitar di situ tertera ya waktunya 18 menit 58 detik. Nah, dengan proses selama 54% dari word list yang kita miliki. Itu word list yang dari queue sekitar 1 juta password ya. Iya, sekitar 1 juta password. Jadi kita mendapatkan passwordnya nih, keyphone hacker 12345. Tapi ini jangan berharap semua proses yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang seperti yang kita harapkan gitu. Tidak. Bisa jadi nanti sampai 100% bahkan passwordnya pun tidak kita temukan. Karena semua proses itu bisa jadi bisa ditebak atau tidak. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya, Hacker Magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.